Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Nusantara. Bersama saya Channel Info Indonesia 20. Teman-teman YouTuber di mana saja berada, hari ini saya buat tutorial yang praktis dan tepat. Contohnya teman-teman YouTuber di mana saja berada, yang saya akan tutorial pada hari ini adalah bibit kelapa sawit yang langsung kita aplikasi di tanah. Tidak pakai polybag, juga tidak pakai hal-hal yang lain. Tetapi langsung di tanah. Karena teman-teman sahabat YouTuber di mana saja berada, bahwa kemampuan kita sebagai petani dan kemudian situasi kondisi yang sangat tidak mengizinkan, jadi sangat bikin ini adalah sangat manual sekali, tapi praktis dan jitu. Contohnya teman-teman YouTuber di mana saja berada, apa yang harus kita persiapkan? Yang saya maksudkan praktis dan jitu atau tepat. Saya di sini bibit kelapa sawit ini, itu bibit kelapa sawit. Ini teman-teman, kita sakit bibit kelapa sawit ini bibit kelapa sawit ini. Saatnya besar seperti ini kita sudah bisa ambil untuk apa? Untuk ditanam, ya, sudah bisa untuk kita tanam. Apa yang harus kita siapkan caranya untuk mengambil dari tanah, sahabat YouTube? Saya persiapkan saja, ini namanya parang. Ini parang Malaysia ini. Jadi parang Malaysia ini yang sudah kita aplikasikan di sudah aplikasikan di tanah yang kurang lebihnya adalah 4 bulan atau 6 bulan. Maka kita tikam saja turun ujung daripada parang Malaysia ini. Itu saya bilang tadi praktis. Ujung daripada parang Malaysia ini kita tikam turun, kasih keliling. Setelah itu kita kasih keluar, cabut. Kemudian teman-teman YouTube, setelah kita cabut baru kita menanam. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Jadi kita ini bukan juga perusahaan, kita ini juga bukan orang berada, kita ini orang pas-pas. Yang dikhawatirkan kalau kita yang untuk mau bayar orang yang kerja ini, pada akhirnya kita tidak punya uang, maka bisa-bisa dapur tidak menyala. Maka kita untuk mengkondisikan itu lebih kita bekerja sendiri. Apalagi lokasi kita ada. Jadi kalau lokasi yang ada, nah kita tidak kerja, walaupun sendiri ringan. Karena kenapa? Bukan polybag yang dipikul, tetapi dia ambil seperti ringan sekali. Bisa satu kali angkat itu, gali seperti itu bisa angkat 2-30. Mudah kita antar pergi ke lubang-lubang yang telah kita sediakan. Nah teman-teman YouTuber, sedikit info saya sampaikan. Kalau bekerja seperti ini, kalau kita selalu mengharapkan kapan sebenarnya kita mau berhasil. Teman-teman YouTuber yang berbahagia, walaupun ada lokasi, kalau tidak dikerja, kita menunggu nanti dapat datanya uang banyak, maka pada akhirnya tidak bisa terkerja. Tetapi kalau kita betul-betul berjuang, gigih bekerja, semangat bekerja, insya Allah pasti berhasil. Itu adalah jadi kuncinya pada kita teman-teman YouTuber atau teman-teman sahabat berduri. Yang penting adalah optimis, nekat, semangat. Insya Allah pasti kita bisa. Mari kita ikut tutorial selanjutnya. Sahabat YouTube, kita lanjutkan tutorial cara kita untuk mengambil daripada menggali daripada bibit ini. Ini mari kita saksikan.
Nah, ini teman-teman tinggal ujung daripada parang ini kita tusuk turun, kemudian kita tikam baru kita gali. Perhatikan teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita coba saksikan ini. Jadi caranya ini, tapi persyaratannya jangan sampai bersih itu tanah di akar-akarnya. Supaya turun langsung tumbuh, maka caranya seperti ini. Ini teman-teman. Jadi kitanya ujung parang, kita gali saja ini. Nah, ini teman-teman. Bibit ini adalah bibit unggul atau bibit yang saya ambil adalah bibit kasambanya Costa Rica. Ya, jadi kita saksikan nanti ini yang ditanam hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi teman. Mari kita saksikan bersama. Saya ambil. Ini teman-teman. Ini ujung parang. Kita kasih turun. Ini. Kemudian nah, jadi lagi teman-teman. Jadi bibit ini kecil begini, kita sudah gali begini. Insya Allah ketika dia sudah ditanam, pas dia tumbuh. Pas dia tumbuh, prosesnya adalah berkaitan dengan adaptasi. Jadi kita punya ini nih, lihat sedikit sekali akarnya. Tapi tanah tidak boleh habis. Jadi kita gali, kita pakai parang. Jadi setelah sudah masuk dan tertanam, maka dia langsung beradaptasi teman-teman. Jadi teman-teman kita saksikan sama-sama. Jadi ini bukan cerita, tapi ini fakta yang terjadi. Dan kemudian juga praktis, tidak berat. Dan kemudian meringankan kita punya beban. Yang seharusnya kita bayar mahal oleh pekerja, tapi pada akhirnya kita sendiri bisa mampu. Jadi ini namanya praktis. Yang penting itu, saya katakan tadi, yang penting itu para Malaysia di ujung bawahnya ini adalah apa? Agak lepengan sedikit, kemudian tajam. Kemudian tajam, teman-teman. Jadi kita terus begitu sampai kita gali lagi dan seterusnya. Mari kita ikut lanjutan. Nah, ini teman-teman. Tidak pakai tenaga. Tidak terlalu berat pakai tenaga. Satu kali ini kita bisa angkat, bisa banyak kita angkat. Nah, ini.
Nah, ini teman-teman. Dapat lagi gali lagi, guys. Saya juga minta maaf kepada teman-teman YouTube atau sahabat YouTuber. Ini parang untuk pakai kerja. Jadi jangan sampai salah paham. Ini tidak mengancam, tapi parang ini saya pakai kerja. Cara praktis untuk bekerja, kelapa sawit mencabut bibit muda yang kami di wilayah Sulawesi Barat ini, tapi tidak semuanya. Kemungkinan terbesar baru pertama ini saya tutorial pakai ini. Karena baru tutorial, tapi kalau yang lalu-lalu memang saya pakai terus begini. Jadi alhamdulillah saya punya kelapa sawit yang sudah panen kemarin itu ada 2 hektar lebih. Sementara yang di sudut sana itu ada juga di bawah sudah berbuah. Itu juga saya pakai begini. Cuma setelah teman-teman, setelah saya monetisasi YouTuber menjadi partner, maka baru pertama kali saya bikin tutorial. Dan mungkin juga saya kasih lihat tentang masalah parang ini. Jadi bukan parang ini ancaman, tapi parang ini adalah untuk pakai alat bekerja. Bekerja mencabut kelapa sawit yang bibitnya langsung aplikasi di tanah. Tidak pakai polybag, no polybag. Tidak. Karena kenapa? Efeknya itu polybag kita beli. Polybag itu kita beli harus kita pakai uang. Nah, sementara polybag itu dalam satu plastik itu kalau tidak salah itu yang besarnya entah berapa juga saya kurang paham juga itu. Saya dengar satu bungkus itu ada mencapai yang sederhana itu 35, yang besar itu ada yang sampai 120 menurut saya dengar. Jadi karena kita mau beli itu kalau kali sekian banyak ini, di mana kita ambil uang? Sementara uangnya sangat susah buat kami sebagai masyarakat kecil. Nah, gitu. Dan untuk lebih mudahnya adalah kita harus di sini membibit seperti ini. Jadi kita praktis saja, kerja saja. Pokoknya yang penting kita berusaha. Manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akal kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa bekerja? Karena kita ini punya istri, punya anak. Apa yang harus kita bantu? Kalau ada uang sedikit untuk menyekolahkan mereka, membantu mereka. Kalau hanya untuk membayar, kapan selesainya? Sehingga menunggu uang dari mana datang kalau kita tidak bekerja. Dengan akal yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama gitu teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, apalah takilun. Gunakan itu kita punya akal. Supaya lahan-lahan yang tadinya hanya hutan tidak bisa dikerja, maka kita harus berusaha bekerja. Buka, menanam apa saja yang bisa bermanfaat bagi kita. Dan bermanfaat bagi keluarga kita. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, ini lagi teman-teman. Coba kita saksikan teman-teman. Nah, ini. Jadi sudah seperti ini nanti kita
antar dan kita pergi tanam. Nah, ini saya harus apa, gali semuanya dulu, teman-teman. Jadi saya ambil ini, saya pilih karena kita campur, ada yang agak kecil. Jadi yang kecil-kecil ini jangan ambil dulu. Jadi kita ambil yang besar-besar, yang sudah ada durinya, itu yang kita ambil. Nah ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sekedar gue informasikan wilayah ini, ya, wilayah ini, iklimnya ini, wilayah iklimnya di sini curah hujannya sangat bagus. Sehingga kalau setelah saya menanam, tidak lama lagi langsung hujan, langsung basah. Sehingga setiap apa yang kita, ini wilayah Sulawesi Barat ini luar biasa. Jadi yang penting orang mau hidup di Sulawesi Barat harus bekerja. Dan seperti ini, asal sudah masuk di dalam lubang, pasti tumbuh. Itu pasti tumbuh. Jadi teman-teman, kita saksikan ini nanti. Ini akan saya cabut semuanya ini nanti ini teman-teman. Ini akan saya cabutkan semuanya dulu. Setelah sudah itu nanti kita aplikasikan tempat di mana kita akan menanam. Mari kita lanjut tutorialnya. YouTube ini kita sudah selesai cabut dan kita akan angkat untuk pergi di aplikasi atau untuk ditanam. Ini teman-teman. Nah ini ya, ini selesai dicabut semua ini. Ini akan kita pergi menanam guys. Pergi menanam. Ini parangnya. Nah, ini juga yang pakai kita akan menanam guys. Jadi mari kita lanjut tutorialnya. Oke sahabat YouTube. Hari ini tutorial untuk cara penanaman. Jadi cara penanamannya ini, saya katakan tadi bahwa cara praktis untuk penanaman. Jadi ini juga bibit sudah di tempat ini. Ini tutorial tempat ini. Saya tetap juga pakai ini parang. Jadi mulai saya gali sampai hari ini, sampai untuk menanam ini juga saya pakai. Nah, sahabat YouTube, ini akan saya tanam di sini. Ini yang tadi saya gali dan akan saya tanam di sini. Ini sahabat. Nah, jadi caranya ini guys, sahabat YouTube, kebanyakan itu ada sedikit tambahan yang saya kasih tips di sini. Banyak teman-teman yang takut itu biasa. Setelah bibit itu ditanam takut dimakan oleh tikus, karena di hutan itu tikus tentunya banyak. Tapi ada tips baru yang benar dan jitu, artinya tepat, ringan. Alhamdulillah saya punya bibit ini semua, ini sudah besar semua. Itu saya kasih. Jadi karena tutorial kali ini saya kasih tips kepada teman-teman yang mau menanam sawit, karena takut dimakan tikus karena kecil. Ini kecil saya tanam. Tapi ada tipsnya adalah, teman-teman YouTube, sebelum saya sampaikan tipsnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube Info Indonesia 20 ini supaya berkembang. Dan saya bersemangat untuk membuatkan konten-konten edukasi yang akan datang. Sahabatku, sahabat YouTuber, sahabat Nusantara, sahabat penanam kelapa sawit tandang berduri, tips yang saya kasih adalah
sahabatku ambil garam. Entah itu garam kasar atau garam halus. Tapi saya pakai garam halus. Garam halus diambil garam halus, kemudian campur dengan sabun rinso. Ya, rinso yang bubuk. Jadi kita kasih campur sama rinso bubuk, kemudian kita kasih aplikasi di keliling pohon ini. Di keliling pohon sawit ini. Nah, ketika tikus datang memakan, insya Allah tikusnya mati. Sahabat, insya Allah tikusnya mati. Kalau tikusnya makan ini sudah mati, kemungkinan terbesar sekitar 6 bulan lagi menanggung baru mungkin dia ada lagi. Tapi kalau 6 bulan dia sudah tidak makan lagi karena durinya sudah tajam, guys. Jadi saya pesan kepada teman-teman, kalau tanam bibit sawit muda, maka pakai campur garam halus dengan sabun rinso. Kasih campur bubuk, jangan dicairkan, bubuknya saja kita kasih keliling. Karena ketika campur itu tikus datang, dia kira makanannya, dia langsung makan. Asal dia sudah makan, pasti mati. Nah, itu tips yang saya kasih. Ya, mari kita lihat cara penanamannya. Jadi saya tidak sombong cerita karena ini parang yang saya pakai, ini parang ini. Ini juga saya pakai gali karena tidak besar, tidak terlalu berat. Nih, ini sudah berduri, saya bawa begini saja. Ini teman-teman. Nah, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa menanam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Bagi teman-teman agama lain cukup sebutkan nama Tuhannya. Cukup sebutkan nama Tuhannya. Pasti bisa. Pasti tumbuh insyaallah. Nah, selesai deh. Coba lihat, sahabat. Nah, saya kasih masuk. Nah, aman. Sahabat, kita tutup. Nah, kita tutup. Tips lagi, pohonnya harus diinjak. Jangan sampai tidak diinjak. Perhatikan. Nah, ini kawan. Ini kawan. Ini kawan. Ini kawan. Ini kawan. Jadi pohon sawit kita itu selesai dimasukkan ke tanah. Ya. Harus diinjak kawan. Ya. Kemudian tanda kayu yang ada ini kayu tanda ini kita kasih tusuk. Kemudian kasih ikat sama salah satu batang daripada sawit kita. Tujuannya supaya tidak rebah. Guys, itulah tutorialnya. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana menurut Anda? Terserah Anda, saya sudah sampaikan kepada Anda. Silakan Anda ikuti tutorial yang saya lakukan dan contoh-contoh yang saya kasih, silakan. Kalau tidak, juga tidak menjadi masalah. Yang jelas, kita tetap bersahabat. Sebagai edukasi, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya bermanfaat, dia mendengarkan apa yang dia sampaikan. Oke teman-teman, salam Nusantara, salam Indonesia, salam Info Indonesia 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tutorial-tutorial yang akan datang.